Informasi pertama, saudara, banjirop di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara yang terjadi selama 5 hari terakhir hingga kini masih belum surut. Banjirop di Muara Angke diprediksi akan berlangsung hingga 20 Desember, ini prediksi dari BMKG. Kondisi ini disebabkan adanya fenomena supermoon. Fenomena ini menyebabkan air laut mengalami pasang maksimum yang lebih tinggi. Banjirop berpotensi lebih besar terjadi di wilayah pesisir yang lebih rendah. Muara Angke jadi salah satu titik paling parah yang menjadi langganan banjirop. Banjirop biasanya terjadi pada pagi dan siang hari dan perlahan surut pada sore harinya. Dan kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Muara Angke, Jakarta Utara untuk mengetahui informasi terkini terkait banjirop di sana. Selamat siang, Fedriska. Ini memasuki hari kelima, bagaimana kondisi banjir di sana? Saya melihat di belakang Anda banjir masih lumayan begitu menggenangi kawasan Muara Angke. Namun disebutkan tadi sudah memasuki hari kelima. Seperti apa yang bisa Anda gambarkan kepada pemirsa Kompas TV, Fedriska? Ya, selamat siang Yan dan juga saudara. Seperti yang tadi sudah Yan singgung juga bahwa banjir rob ini terjadi pada siang hari ataupun dari pagi hari hingga siang hari karena diakibatkan pasang yang mencapai maksimum begitu ya. Namun kalau misalkan kami gambarkan Yan dan juga saudara bagaimana kemudian ketika tadi pagi kami tiba di sini, air ini hanya sampai mata kaki saja. Namun karena memang dikarenakan pasang pada siang hari ini air sudah mencapai betis orang dewasa. Karena kalau misalkan kami dapatkan informasi juga tadi Yan dan juga saudara, batas tinggi maksimum dari air ini terutama di bagian yang menuju ke arah laut begitu ya, ini lebih dalam begitu, di mana informasinya tadi kami dapatkan ini lebih dari 140 cm ataupun setinggi dada orang dewasa. Namun seperti yang Anda lihat di sini masyarakat juga masih mondar-mandir, masih beraktivitas seperti biasa. Tampaknya dari masyarakat ini juga tidak mau ataupun enggan meninggalkan rumah mereka karena mereka menilai ini merupakan fenomena biasa. Mereka menilai bahwa nanti juga akan surut begitu ya, sehingga memang mereka ini enggan untuk meninggalkan rumah mereka dan juga tetap beraktivitas seperti biasa. Meskipun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga sudah menyiapkan tempat pengungsian di kantor kelurahan yang memang tempatnya lebih tinggi begitu ya. Namun dari masyarakat ini tidak menganggap hal ini menjadi masalah begitu. Justru kalau misalkan tadi saya lihat masyarakat juga tetap beraktivitas seperti biasa. Karena kalau misalkan kita ketahui juga ya dan juga saudara, banjirop ini merupakan air laut yang pasang. Jadi memang ketika ada ketinggian level air yang berbeda ataupun dasar yang berbeda begitu ya, ini akan terjadi arus yang kencang begitu. Apalagi ketika nanti pasang terjadi, ini akan ada arus begitu. Ini akan terlihat seperti sungai. Dan kemudian ini cukup berbahaya bagi anak-anak yang memang mereka bermain di air ini. Apalagi kalau misalkan kita mengingat ini bulan Desember, curah hujan juga cukup tinggi. Jadi artinya yang menjadi ancaman bukan hanya saja banjirop, namun juga hujan yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Jadi kita tentu menjadi perhatian khusus begitu ya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana kemudian hal ini dapat tertangani dan juga masyarakat dapat dievakuasi sehingga nanti tidak menelan korban. Yan. Seperti Anda sebutkan tadi bahwa warga ini enggan begitu untuk mengungsi meskipun pemerintah sudah menyiapkan posko pengungsian karena banjir yang terjadi hanya pagi hingga siang hari. Apakah ada bantuan-bantuan lain begitu yang disiapkan oleh pemerintah Jakarta untuk warga korban banjir di sana, Rizka? Kalau kami pantau Yan dan juga saudara, tadi yang datang memberikan bantuan ini adalah dari Badan Amil Zakat Nasional ataupun Basnas begitu ya, yang mereka memberikan bantuan lebih kepada makanan siap saji. Karena memang dalam kondisi seperti ini tentu masyarakat tidak bisa menerima bahan mentah ataupun bahan sembako yang memang tadi didistribusikan oleh Basnas ini melalui per kapal karet yang akan didistribusikan ke masing-masing RT. Tadi kalau misalkan saya pantau ini ada makanan, kemudian ada lauk begitu dan juga air mineral yang didistribusikan kepada masyarakat. Jadi memang masyarakat tentu tidak harus memasak makanan mentah, jadi mereka tinggal makan saja. Selain juga dari Basnas, kami juga tampak ini dari BPBD yang juga bersiaga begitu apabila memang ketinggian air mulai mengkhawatirkan, ini tentu dengan siap siaga untuk segera mengevakuasi masyarakat. Kemudian dari Polairut juga melalui kapal karetnya ini digunakan juga untuk mendistribusikan makanan ke tempat-tempat yang memang tidak terjamah oleh badan begitu ya, yang tidak terjamah oleh badan seperti biasa seperti saya sekarang saat ini. Jadi memang menggunakan kapal-kapal karet yang menggunakan milik BPBD dan juga Polairut. Ian. Baik,